Shalom Bapak Ibu, semangat pagi. Mari kita kembali renungkan sabda Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca kitab Ifrim atau Ibrani di pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35. Sebab itu hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu, karena ia mengandung upah yang besar. Nasihat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Ibrani atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah atau kepada Yesus Kristus. Dikatakan bahwa hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu karena ia mengandung upah yang besar. Keyakinan mereka kepada Yeshua HaMasyiah, kepada apa yang terjadi di masa depan bahwa dia akan datang kembali memberikan kehidupan kekal. Bagi mereka yang percaya, harus betul-betul dihidupi, diyakini oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah ini mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, dan mulai ada orang-orang yang menunjukkan kemunduran iman. Yang tadinya mereka ini setia dalam beribadah, tetapi mereka mulai terbiasa membiasakan diri menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Itulah yang dilihat, diamati, dimengerti oleh penulis surat Ibrani ini, sehingga dia menasehati supaya orang-orang tidak membuang keyakinannya, tetap kuat di dalam imannya. Mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang sudah mulai dibiasakan oleh beberapa orang. Dan tadi saya katakan bahwa itu terjadi akibat ada penganiayaan, ada penderitaan yang harus mereka alami di dalam kehidupan iman mereka. Di ayat yang ke-32 saya akan bacakan bagi kita Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Namun ingatlah hari-hari yang lalu yang di dalamnya setelah diterangi kamu tabah menanggung banyak pergumulan penderitaan. Diingatkan sudah sekian lama engkau mampu menanggung penderitaan. Maka saya percaya penulis surat ini menguatkan hati dan iman jemaat Tuhan supaya mereka ini engkau harus tetap bertahan. Karena selama ini engkau sudah menanggung penderitaan itu dan engkau bisa melewatinya. Ayat 33, di satu sisi dalam hinaan dan juga kesukaran ketika dipermalukan. Orang-orang percaya di masa itu juga dihina, juga dipermalukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika di sisi lain, ketika menjadi sekutu mereka yang diperlakukan sedemikian. Dan walaupun mungkin mereka tidak mengalami secara langsung, tetapi ada orang-orang lain sesama mereka yang mengalami demikian, dan itu tentu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Sehingga ketika itu terjadi, kalau iman seseorang tidak kuat, dia akan mundur, dia akan meninggalkan keyakinannya, dia akan membuang imannya di dalam Tuhan Yesus HaMasyiah yang selama ini sudah mereka pegang. Di ayat yang ke-34, sebab kamu juga telah bersimpati denganku dalam belenggu-belengguku, dan kamu menerima dengan sukacita ketika milikmu menjadi jarahan, karena mengetahui bahwa dalam dirimu sendiri ada harta benda yang lebih baik dan yang lebih menetap di surga. Kita melihat bagaimana Bapak Saudara, jemaat Tuhan, bahkan para pelayan, hamba Tuhan pun juga mengalami duka cita. Mereka dibelenggu. Tetapi jemaat Tuhan mereka tetap bersukacita ketika bahkan yang menjadi milik mereka dijarah. Penulis surat Ibrani ingatkan peristiwa yang pernah mereka alami. Engkau dulu pernah apa yang menjadi milikmu dijarah. Engkau mengalami penderitaan, kesukaran, penghinaan seperti itu. Engkau sanggup melewatinya, maka tetaplah bertahan.
jangan tinggalkan keyakinanmu, jangan tinggalkan imanmu yang engkau terima di dalam Yeshua HaMasyiah tersebut. Karena mengetahui bahwa dalam dirimu sendiri ada harta benda yang lebih baik dan yang lebih menetap di surga. Barang-barang kamu yang ada di dunia ini boleh dijarah oleh mereka. Tetapi ingatlah, engkau memiliki barang yang berharga di surga nanti. Kita memiliki kerajaan Samayim, kerajaan surga, keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Maka saya mendorong setiap kita, terutama bagi Anda, para murtadin, orang-orang yang murtad dari agama Anda, untuk Anda percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasyiah. Barangkali Anda mengalami penekanan-penekanan, kesukaran-kesukaran, penghinaan-penghinaan dari mereka, dari saudara, dari kerabat, dari keluarga, dari sahabat-sahabat saudara. Saya dorong saudara, seperti nasihat kepada jemaat Ibrani ini, jangan buang keyakinanmu, karena keyakinanmu memiliki upah yang besar. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yeshua HaMasyiah memberkati kita semua. Amin. Haleluya.